sedangkan untuk stupa induk atas itu tidak ada isi, tidak ada ruang, tidak ada pintu masuk ya, tidak ada ruang rahasia. Pawonnya sebelah timur ya, sekitar 3 km dari sini. Jadi prosesnya dari Mendut, Pawon, Borobudur. Nah, kalau untuk pas ada acara-acara Waisak, live music konser Borobudur Marathon Bapak Ibu, jadi acaranya di lapangan. Nah, ini belakangnya sudah tiba-tiba sebenarnya akan ada acara pernikahan Bapak Ibu ya, yang mewah dari Borobudur ya. Ya, jadi bisa jadi acara-acaranya di sini ya. Live musik Borobudur Marathon, Waisak dan lain-lain. Acaranya di lapangan sebelah kanan. Sayang ini
sebelah. Ya. Oke, buat Bapak Ibu tim 11 ya. Jadi ini kita sudah ada di lorong pertama lantai ketiga ya. Jadi ini kita di bagian badan candi ya, atau istilahnya dunia peralihan ya. Nah, di bagian belakang depan Bapak Ibu ini kita lihat ada banyak gambar-gambar ya. Jadi ini namanya adalah relief atau relief. Jumlah semua ada 1460 panel ya. Jadi ini gambaran kehidupan zaman dulu ya, atau zaman nenek moyang kita dulu, dari cara berpakaian, aktivitas mereka, jenis perabotan rumah tangga Bapak Ibu. Cuman kalau kita sudah modern ya, seperti yang kita lihat, untuk yang relief wanitanya ini masih asli Bapak Ibu, tidak pakai baju atas, masih asli ya. Ya, jadi selain itu Bapak Ibu ini juga sama keseharian seperti kita juga ya. Kita juga suka kumpul bareng, makan bareng, mendengarkan musik bareng ya. Seperti aktivitas yang lain mereka juga sama, cuman beda zaman ya Bapak Ibu. Selain itu ini juga adalah perjalanan relief Sang Buddha Siddhartha Gautama ya. Jadi bukan hanya kita aja di dunia yang harus usaha kerja keras ya. Nah, itu juga Sang Buddha pun, Siddhartha Gautama pun untuk mencapai ke nirwana ya, atau arupa datu tadi melalui 3 tahap tadi ya, kama datu, rupa datu. Nah, baru mencapai ke arupa datu. Yang kama datu itu dunia nafsu sebab akibat, rupa datu peralihan, baru mencapai ke nirwana atau surga ya. Karena intinya Candi Borobudur ini fungsi utamanya untuk tempat beribadah ya Bapak Ibu, terutama untuk umat Buddha, bisa untuk pendidikan juga, tapi secara umum ini seperti filosofi hidup. Jadi di mana di dunia itu kalau kita mau berhasil sukses ya kita harus usaha, kerja keras, belajar, berdoa, menjaga ucapan yang baik, perilaku yang baik ya. Dan yang pasti kalau sudah berhasil tidak boleh sombong ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang kita lihat ini ada relief Sang Buddha Siddhartha Gautama ya. Ketika beliau mendapat pencerahan, pensucian diri, nah ini sudah sempurna. Terus ada juga ini relief baru melakukan doa ya, atau istilahnya puja. Ya ini saya yang bawa seperti persembahan. Jadi ini namanya stupa ini Bapak Ibu. Ya, simbolnya kayak lonceng ya. Jadi ini kalau di Borobudur ini adalah salah satu yang disucikan oleh umat Buddha ya. Jadi stupa yang paling tinggi itu di atas. Ya, kalau yang ini kan cuma stupa-stupa menggunakan kayak tadi sistem Tetris interlock ya. Makanya nanti pada saat kita jalan batunya masih goyang-goyang. Ya, jadi bisa bongkar, bisa pasang. Oke, Bapak Ibu, mumpung kosong yuk kita naik lorong satu lagi, kita belok ke sebelah kanan. Ya, sini agak geser sini Bapak Ibu, nggak apa-apa, monggo. Yuk, nanti kita muter ke utara kok. Nanti kita muter ke utara. Ya, sini. Mana Pak Kakak? Jala Duara Bapak Ibu untuk drainase air ya, masih berfungsi ini. Jadi kalau hujan nanti airnya akan keluar dari celah ini ya, seperti pancuran. Ya, jadi sekali lagi di dalam candi ini Bapak Ibu tidak ada ruangan ya. Terus ini di Candi Borobudur ini jadi ada 6 jenis patung Buddha Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu itu bingung di halaman ya, dengan arah mata angin bisa melihat dari posisi tangan patung Buddha, atau istilahnya namanya mudra ya. Jadi kalau yang posisi timur seperti ini ya, namanya Bumi Separsa Mudra. Ini timur, ini ada namanya lempengan timah putih. Ini tambahan renovasi yang kedua. Jadi ini berfungsi untuk mengurangi getaran kalau gempa bumi. Juga menjaga supaya kalau hujan itu airnya itu nggak merembes masuk ke bukit yang di dalam ya. Karena di dalamnya tanah bukit. Nah, kalau yang ini saluran air. Jala Duara namanya. Ini hewan mitologi. Nah, ini patung Budanya kalau yang di sisi utara Bapak Ibu ya, masih ada beberapa ya kepalanya yang masih utuh. Ya, ini masih asli. Ya, terus ini setiap gerbang ada namanya arca singa. Ya, jadi arca singa ini untuk simbol penjaga atau transportasi. Ya, hewan mitologi ya. Ini jadi
Jadi badannya badan singa, tapi wajahnya wajah monyet ya. Ini. Ya, ini masih asli. Ya. Ini masih asli, ini yang laki-laki, sana yang perempuan. Ya, tapi ini kalau malam juga ikut ronda, patroli. Awas itu. Asli, masih asli. Mukanya asli. Nenek teh susah naiknya, dia angkat kakinya, nggak bisa cepet. Ya, satu lagi. Istirahat. Oh, satu lagi. Naik satu lagi. Nah, bundanya mana? Sabar itu nungguin bunda. Orang. Makanya ini bentuknya lingkaran, Bu. Beda sama 6 tingkat pertama tadi ya, masih kotak, masih ada gambar. Menandakan masih ada ketertarikan dunia atau istilah sebab akibat ya. Nah, di bagian arupa datu ini terdapat banyak ada namanya stupa. Stupanya ini semua ada 73. Yang kecil 72, yang induk ada satu yang paling besar, ada 32, 24. Ya, bedanya dari bentuk lobang stupa. 89 bentuknya belah ketupat atau wajik ya. Jadi ini perumpamaannya masih belum stabil, masih bisa turun ke dunia bawah lagi ya. Tapi kalau yang kotak itu sudah stabil dan akan lanjut menuju ke tingkat selanjutnya. Sedangkan untuk stupa induk atas itu tidak ada isi, tidak ada ruang, tidak ada pintu masuk ya, tidak ada ruang rahasia. Dalam stupa induknya itu isinya full batu ya Bapak Ibu, itu sudah perbaikan juga hasil renovasi. Kalau aslinya sudah rusak hancur separuh. Itu ada tiang panjang, itu penangkal petir ya Bapak Ibu untuk keamanan ya. Nah, nanti Bapak Ibu melihat ada 2 stupa yang terbuka, jadi patung Budanya di dalam kelihatan ya. Itu ada sisi barat 1 sama sisi timur 1 ya, tapi patung Budanya masih asli ya. Itu ini yang timurnya sana Pak 8, yang satu lagi 9 sana barat. Ya, terus selain itu, karena itu waktu rusak dari pertama tadi Pak, bencana tahun 1006 sama terkena bom ya, gempa bumi, itu karena tidak ditemukan batunya ya. Jadi itu terbuka, tapi masih asli. Tadi yang di bagian arupa datu ini semua patung Budanya tadi seperti ini Pak, Dharma Cakra Mudra ya, atau Vajra Satwa. Bedanya kalau yang di badan tadi kan masih terbuka Pak, di rumah-rumahan ya, di relung candi ya. Tapi kalau yang ini kan tertutup ya. Jadi kalau yang di bawah, yang di bagian badan itu perumpamanya godaannya masih kuat ya, masih bisa lihat kanan kiri. Tapi ini kalau kita nggak mendekat, kita nggak tergoda Pak. Kita nggak mendekat, kita nggak bisa lihat patung Budanya ya. Jadi berbeda ya filosofinya. Jadi ini tertutup, yang di bawah tadi kan terbuka ya. Nah Bapak Ibu tim 11 ini nanti Bapak Ibu bisa naik, masih ada 2 lantai. Jadi sampai lantai 9 yang batas pagar hitam ya, itu stop sama sekali nggak boleh. Boleh foto, boleh keliling, tapi syaratnya tidak boleh duduk di lingkaran stupa ya, bersandar nggak boleh, naik manjat apalagi nyentuh patung Buddha ya Bapak ya. Mitos aja ya, makanya diadakan program ini, jadi biar lestari, biar nanti anak cucu kita tetap datang sini lagi ya. Ya, jadi kalau mau duduk di lantai boleh, di tangga juga boleh. Ini kita masuk dari sisi utara, Bapak Ibu ini kita di lantai 7. Nanti saya tunggu di sini sebelah utara ya. Jadi ada bendera nomor 11. Tak kasih waktu maksimal 20 menit Bu. Oke? Oke. Oh enggak, mau muter sana boleh, mau langsung naik boleh.